Bismillahi walhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ayyuhal ikhwani wa akhawat, ayyuhal ikhwani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan nih kalau ada cowok pasti ada cewek jadi ikhwani wa akhawati karena ada ceweknya sini. Oke, baik. Kaifa ahwalukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah. Sehat walafiyah hamid ajib makra. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin akan abang sebutkan dulu berapa orang yang akan tampil. Tadi kan yang pertama Ari Wijaya, kemudian yang kedua Wildan Aditya, dan yang terakhir Abang Akbar. Oke. Penceramah kita yang pertama, pemateri kita yang pertama, dipersilakan kepada akhina Ari Wijaya, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qaulullahi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya di sini akan menyampaikan ayat Allah yang berbunyi, artinya, sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Siapapun berbuat dosa pasti akan diazab oleh Allah. Seperti umat Nabi Musa, mereka berbuat dosa, mereka ingkar dengan Nabi Musa dan langsung diazab oleh Allah, yaitu disambar kilat petir. Jadi kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berbuat salah, tidak langsung dihukum oleh Allah, tapi di akhirat kita akan dihukum apabila tidak bertaubat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mutakallimun at-tali akhina Wildan Wijaya, Wildan Nur Aditya alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa
dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan muslim. Berdirinya ulun di sini untuk menyampaikan ayat Allah yang ada di Al-Quran, yaitu di surah Al-Muzammil ayat ke-17 yang berbunyi, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, yang artinya, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Ayat ini menjelaskan tentang anak-anak yang beruban. Maka pernahkah kalian melihat anak-anak yang beruban? Ya, kita semua yang ada di sini, kita pernah menjadi anak-anak yang beruban karena kita dulu pernah memiliki sifat anak-anak. Jadi kita jangan menjadi anak-anak yang beruban lagi. Apa itu anak-anak yang beruban? Anak-anak yang beruban itu adalah orang yang umurnya sudah tua tapi masih kayak anak-anak sifatnya. Contohnya, masih suka buang sampah sembarangan, habis makan kada disimpuni, bakamis masih sembarangan, masih suka merajuk, dan lain-lain. Makanya kita nih harus beringat umur, amun tahu umur dah kenal, jangan kayak kekanakan lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Pada taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next presenter is from English, from Indonesia Department. Mr. Muhammad Hafiz Ilham Akbar, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. All praises be to Allah, the Lord of the world, the master of the day after, the creator of everything in this world. Peace and salutation be open to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he has brought us from jahiliyah era to modern era. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-25. Ya, Abang akan membacakan satu ayat dari Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11 ya. Artinya Allah akan meninggikan di antara kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya, jadi kira-kira siapa yang utul ilma di dalam Al-Quran tadi? Nah, utul ilma di dalam Quran tadi adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Terus, Abang bertanya lagi, siapa yang menuntut ilmu di sini?
Nah ya buan pian nah semuanya ini tulabul ilmi. Nah saking mulianya maka Allah buat dalam Al-Quran ditinggikan beberapa derajat dari orang-orang lain. Terus dalam hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allahan. Apa tadi? Sudah ditinggikan derajat oleh Allah, terus dijamin fisabilillah. Barang siapa yang mati dalam fisabilillah apa hukumnya? Syahid. Nah, terus dalam hadis lagi ada mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu tariqan ilal Nah, intinya itu barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan berjalan, maka Allah mudahkan untuk menuju surga. Nah, rubama kafaituhuna an uballighukum hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila jami' mutakallim fi hadha al-yawm ba'd az-zuhr. فالآن نستمع إلى ما الاستنتاج أو الاقتراحات من أبونا فردوس عليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat walafiat. Sangat mantap. Makro Mabit Quran Ramadan. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di siang yang ke-25 Ramadan ini kita kembali disuguhkan ayat-ayat Allah tentang pertama peringatan dari Allah lewat mulut wildan. Mudah-mudahan wildan bukan wildan asyiba. Ya. Yauma ja'dul wildana syiba. Hari di mana kami jadikan bayi-bayi beruban, dari surah Al-Muzammil ayat 17 ya. 17. Kalau kita lihat kenapa ada sindiran Allah hari di mana kami tampakkan bayi-bayi beruban. Quran itu dia berlaku sepanjang masa. Nanti di akhirat begitu dahsyatnya hari kiamat sampai bayi beruban. Tetapi kita dapat pahami dari kehidupan sehari-hari kita ini. Apa maksud bayi beruban? Padahal kita tidak pernah lihat bayi beruban. Yang beruban itu adalah orang tua yang beruban. Mana ada bayi beruban? Kalau ada yang rambutnya putih semua itu lain uban. Ada namanya apa namanya? Albino. Nah, itu bukan uban. Nah, ada anak kan yang albino putih semua badannya, rambutnya putih. Itu bukan uban albino. Tidak ada satu orang bayi pun beruban.
Tapi mengapa Allah katakan ada bayi beruban? Itu sindiran Allah. Ada orang sudah tua, tapi kelakuannya masih seperti kanakan. Itu jar wildan. Ini sudah gana kok nih. Sudah SMP, sudah gana lah. Sudah besar kan? Tapi belum tua. Tapi jangan mentang-mentang sudah baru SMP lalu kelakuan seperti anak TK. Nah, kalau anak TK kan udah paham, sampah main buang aja kan, enggak tahu anak TK. Anak TK, anak SD sudah mulai paham dia, ada sampah, buang tempat sampah. Anak TK tidak paham kencing di mana, kadang-kadang dia kencing di selawar, kencingnya. BO di selawarnya, kencing di selawar. Kada tahunya. Kalau anak SD sudah mulai paham, kayak Faruk tuh rasanya paham, asalnya BO larinya ke WC. Coba kalau anak TK, ada dia mananya berdiri di situnya. Sekarang anak SMP, jangan kayak anak TK, kata Bang Wildan tadi. Asal nembak aja, tembak asal nembak, asal buang aja, janganlah. Kasihan kawan-kawan yang lain, kamar bawa pesing, ada kencing sembarangan, lalu kamar bawa pesing belah sini. Habis itu apa dia bawa pesing? Nah, siapa tuh pelakunya tuh? Wildana Shiba. Orang yang sudah tua tapi seperti kekanakan kelakuan. Nah, Ramadan ini datang supaya kita tambah matang, tambah dewasa. Ramadan ini untuk mendewasakan kita semua. Jadi kalau ada orang lewat instrumen institusi yang namanya Ramadan ini tetap kayak kekanakan, gagal Ramadannya. Buang sampah sembarangan, baju kan agak ganti berhari-hari, jarang mandi. Pantas saya kena macam-macam penyakit gatal-gatal. 3 hari sekali hanya mandi. Ya Pak. Nah, kalau sholat itu ngombar. Kada husuk kita apa? Tercium kiri kanan bau nih, masam. Harus sunnah itu kan kalau mandi wangi-wangi kada, pakai parfum wangi. Sudahlah kada mandi 3 hari, baju kada ganti, sikat gigi kada. Allah, bau keluar. Gimana mau dicatat oleh malaikat? Kabur malaikatnya, tidak tahan malaikat. Siup malaikatnya dekat, lari malaikatnya. Nah, itu kan kekanakan. Kekanakan kan cepat mandi. Kayak Faruk itu kan Nabi paksa-paksa. Cepat Faruk mandi cepat. Baru mandi. Anak SMP jangan dipaksa-paksa, jangan disuruh-suruh. Silahkan mandi. Sebelum sholat subuh mandi. Nah, nanti sebelum sholat maghrib mandi lagi. Sehari mandi 2 kali, sehari mandi 3 kali. Sehat, bersih badan. Sehat. Jangan malas mandi. Yang malas mandi. Nah, jadi mulai berubah. Waktunya tinggal 4 hari lagi nih. 4 hari lagi waktunya nih. Masya Allah, tinggal 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kita pulang. Tapi ingat, justru waktunya semakin dekat ke Idul Fitri, itu perjuangannya semakin berat. Di kepala kita sudah macam-macam. Tadi abang diskusi sama si Febri sebentar. Gimana Febri? Masih semangat? Masih deh. Terasa semakin berat tak? Gini, terasa semakin berat. Iya, karena di kepala kita ini sudah ingin pulang ke rumah semua. Sudah tidak sabar lagi pengen budi. Yang punya bini sudah tidak sabar lagi pengen ketemu bininya. Nah, udah begitu dah. Sudah sabar lagi dah pengen ketemu si Yayangnya. Nah, ini yang punya orang tua sudah tidak sabar lagi di kepalanya. Aduh, abah mama nih sudah kada sabar dulu lagi. Semakin dekat justru akhirnya menokosah kada diingat lagi menokosah. Padahal besok menokosah kan? Kamis, Jumat, Sabtu kita 3 hari menokosah ujian, siap-siap. Nanti Bang Raja siapkan panggung sana. Besok kita mulai pagi, besok jam 9 start ujian menokosah. Akan dipanggil satu Sabtu naik panggung kerja uji hafalan Qur'annya. Nah, kan? Ini tidak ada bocor-bocoran soalnya nih. Otomatis saja. Bujur gak ada hafal 1 juz. Bujur tidak hafal 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 juz. Diuji besok mulai Rabu, mulai Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi bisa jadi rencana persiapan munakosah hilang gara-gara di kepalanya sudah bulik. Nah, jangan kayak gitu. Jangan kita kalah, pertahankan. Jangan sampai sia-sia. Sudah 25 hari berjuang gagal gara-gara tinggal 4 hari lagi. Harus keluar sebagai pemenang. Ya, berubahlah. Bagaimana tandanya pemenang? Setelah kau pulang dari sini, kualitas dirimu meningkat. Engkau bukan lagi wildan shiba, bukan lagi bayi beruban, bukan lagi kekanakannya sudah ganal SMP, kelakuan kayak kekanakan TK. Kada cocok.
SMP harus sudah semakin besar, semakin dewasa, semakin ngerti. Coba kalian buat seperti itu. Dan insya Allah bisa. Kalau kalian mau belajar terus. Kuncinya mau belajar. Karena kata Bang Akbar, kuncinya belajar. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu. Beriman dulu. Walladzina utul ilma. Beriman dulu ilmu. Itu artinya yang namanya ilmu yang mengangkat derajat itu adalah ilmu yang membuat iman kita nambah. Itu namanya ilmu tuh membuat kita naik derajatnya. Kenapa? Semakin berilmu, semakin bertambah iman. Orang susah bertambah iman tanpa ilmu. Makanya orang bodoh masuk neraka. Orang bodoh masuk? Coba semuanya, orang bodoh masuk neraka. Itu pasti orang bodoh masuk neraka itu pasti. Kayak apa? Hendak sholat kada tahu bacanya, hendak mengaji kada bisa mengaji, hendak puasa kada tahu kayak apa. Dikiranya boleh merokok, merokoknya siang. Wah batal kalau puasa. Kada ada ilmunya. Kata orang yang dilarang makan minum merokok kada ajar merokoknya. Nah, ada ilmunya itu di sini kemarin ada, tapi sudah tobat sudah orangnya. Sudah tobat sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi memang hidup kita perlu ilmu. Yang ingin menang di dunia, selamat dunia dengan ilmu. Yang ingin sukses akhirat dengan ilmu. Ingin sukses dua-duanya dengan ilmu. Siapa yang memudahkan jalannya ke majelis ilmu, menuntut ilmu, sahhalallahu tariqah fil jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Dari kata Bang Akbar, Allah mudahkan semua. Ini kita di sini insya Allah sedang menuntut ilmu. Kemudian sedang meningkatkan kualitas iman kita semua. Dan itu nanti kalian buktikan. Pulang dari sini betul-betul kalian sudah berubah kelakuannya, sifatnya, akhlaknya. Orang tua kalian sudah nanya, gimana Bi anak-anak sana? Sehat-sehat semua Bi, gimana Bi? Bagus semua. Sudah mulai nanya-nanya dia. Pulang kalian buktikan bahwa setelah 1 bulan makro ini tidak menjadi sia-sia. Ngapain di sini 1 bulan Ecak misalnya pulang ke rumah tetap kayak itu juga kelakuan. Apa guna 1 bulan ke sini? Bagus tidak ikut makro, bagus makan tidur di rumah aja. Ketimbang ikut makro tapi tidak berubah watak perilaku. Nah, niatkan bahwa hadir kita kemari ini untuk memperbaiki diri, change behavior, merubah sifat perilaku akhlak kita yang tidak bagus untuk jadi baik. Dan waktunya masih ada, walaupun tinggal sedikit, tinggal 4 hari lagi. Tetapi kalau kita serius, insya Allah 4 hari itu cukup untuk membuat kita menjadi orang yang berubah. Cukup nih 4 hari ini cukup untuk membuat kita menjadi orang yang berubah, bertobat, menjadi orang yang berubah. Ya caranya bertobat. Nah, jadi kalau kita mau Allah angkat derajatnya, belajar terus. Minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai kita masuk dalam liang lahat. Tidak boleh berhenti untuk belajar. Di sini kalian banyak belajar. Belajar bukan belajar dari buku sini. Belajar langsung dari alam. Belajar langsung dari peristiwa kejadian yang kita alami. Ada ini fenomena alam. Kita belajar semua itu. Kejadian apa segala macam. Diajarkan oleh Allah. Nah, coba kalian buktikan bahwa di sini kalian belajar melihat alam, keluar melihat tanda masya Allah, besar luar biasa kebesaran Allah. Gitu orang beriman. Biasanya kan kalau di sekolah kan belajar pakai buku kan. Di sini tidak pakai buku. Bukunya adalah dirimu sendiri. Bukunya adalah alam semestanya. Kau lihat dirimu. Apa yang menimpa dirimu pasti ada maksud Allah di situ. Kenapa? Karena ini. Kenapa? Karena itu. Kenapa sakit? Kenapa jatuh? Kenapa keluka? Kenapa sakit hati? Kenapa marah? Macam-macam. Kenapa teman begini? Kenapa aku begini? Semua itu adalah pesan-pesan Allah untuk kita renungkan supaya kita paham. Oh ini rupanya. Jadi hidup ini kawan-kawan sekalian, anak Abi semua, yang perlu kita hayati adalah kita mengerti kehendak Allah atas diri kita. Kalau orang hidupnya mengerti apa kehendak Allah atas dirinya, dia pasti bahagia hidupnya. Tidak pernah kecewa. Ada orang janji mau bantu uang sekian miliar misalnya, tiba-tiba batal, nggak jadi. Orang paham dengan kehendak Allah, dia tidak kecewa. Sudah jadi kehendak Allah. Tidak ada kecewa kata. Uang kita hilang, tidak kecewa. Sudah kehendak Allah, pasti ada kehendak Allah. Kenapa uangku hilang? Barangkali ada sesuatu yang kotor dengan uangku ini. Lalu Allah ambil lewat tangan orang lain. Nah, orang yang mengerti kehendak Allah, hidupnya bahagia. Hiduplah atas kehendak Allah, bukan hidup atas kehendak dirimu sendiri. Allah maunya baik atau buruk? Mau Allah baik atau buruk? Maunya Allah baik, bukan mau buruk. Allah maunya baik. Tapi kenapa kita buruk?
Itu kehendak siapa tuh? Kehendak kita atau kehendak Allah? Kalau kita berbuat buruk, kehendak kita atau kehendak Allah? Hah? Coba. Kalau kita berbuat baik, kehendak siapa tuh? Nah, kalau kita berbuat buruk, kehendak siapa? Kehendak dirimu sendiri. Mana ada kehendak Allah? Jangan nyalah-nyalahin Allah. Aku ini kan buruk, mencuri ini karena Allah. Mana ada? Kau mau jadi pencuri? Adalah. Aku ini begini ini karena Allah aja, mencuri ini karena Allah. Mana ada karena Allah? Bukan kau sendiri yang mau jadi pencuri. Setiap kebaikan apapun yang menimpamu itu dari Allah. Setiap keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Bacakan ayatnya, Bis. Nah, setiap kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Tetapi kalau keburukan yang menimpamu adalah famin nafsik, itu dari dirimu sendiri, Cak. Bukan karena Allah. Kau yang mau buat buruk, jadi buruk. Surah berapa tuh, Bis? Ayat berapa, Bis? Ayat? Salah. Hah? Maksud ente itu Al-Baqarah, Rasulullah. Ini lain maksud lapisnya. Anis ayat? Salah. Hitung dulu halamannya. Posisinya? Kiri bawah, betul. Halamannya? Halamannya itu 90. Ya, ayatnya? Nah, ayatnya ayat 79. Coba Yasin cek. An-Nisa ayat 79. Betul lah, sebelah kiri lah posisinya. Sebelah kiri bawah lah. Ayat 9 kan? Nah, coba baca terjemahnya. Lambat kali Yasin bacanya. Tinggal baca aja lambat. Kebajikan apapun yang boleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ayat berapa tuh? Ayat 9 bis. Anissa betul. Jadi jangan dibilang Allah, buruk karena kau sendiri mau jadi orang yang buruk. Jadi kebaikan keburukan kau menentukan. Allah tinggal ngetok palu aja. Kau mau jadi orang baik, oke. Mau jadi buruk, silakan. Allah tidak ada maksa. Kau mau jadi orang baik untuk kau, kalau kau berbuat buruk untuk kau juga. Bebas saja. Tapi kita harus jadi orang yang bebas bertanggung jawab. Di sini merdeka, tapi bertanggung jawab dong. Jangan sembarangan, jangan rusak, jangan menghambur, jangan mengotori. Buat tempat kita ini baik, indah, nyaman, harum wangi. Nah, itu orang yang paham dengan ilmu hidupnya itu. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk belajar, terus berjuang di jalan Allah. Karena orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang jihad fi sabilillah. Masya Allah. Kalau gugur ada syuhada. Orang syuhada dijamin masuk surga. Masya Allah. Oleh karena itu ayo 4 hari ini jadikan ladang jihad fi sabilillah kita. Dengan haqqo jihadi. Dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya jihad. Baik, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.